Selama pandemi ini ada 80 kasus kanker darah kita tegakkan di Rumah Sakit Adam Malik. Kita tegakkan ya sepanjang 2019 akhir sampai 2020. Tetapi yang datang berobat kita kurang dari setengahnya. Hanya sekitar 30-40 orang saja. Jangan saling menyalahkan. Nggak ada yang mau ibu mana yang mau anaknya kena kanker. Dokter mana yang mau pasiennya meninggal. Artinya semuanya mempunyai niat yang baik untuk kesembuhan anak ini. Maka mulailah dengan komunikasi. Hai, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Medcast, balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Dengan memperingati Hari Kanker Anak Sedunia pada tanggal 15 Februari kemarin, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Dr. Olga Rasinta Siregar, Magister Kedokteran Pediatrik Spesialis Anak Hematologi Onkologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Olga Rasyanti Siregar. Oh maaf dokter, Dr. Olga Rasyanti Siregar. Baik dokter, boleh dokter perkenalan diri dulu dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Olga Rasyanti Siregar, spesialis anak konsultan hematologi onkologi dari Divisi Hematologi Onkologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Jadi kita ada 4 orang dan salah satunya saya. Oke, baik. Dokter, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih dokter tentang kanker pada anak ya dok. Berdasarkan data dari WHO, ada sekitar 300.000 anak itu menderita kanker setiap tahunnya. Kenapa sih dok bisa seperti itu? Sebenarnya kanker pada anak itu apa dok? Dan bedanya dengan tumor itu apa? Baik. Ya, berdasarkan dari WHO memang insidensinya ada sekitar 300.000 ya kanker anak, dan ini seperti fenomena gunung es. Jadi itu yang terdeteksi, kita nggak tahu yang tidak terdeteksi mungkin bisa jadi lebih banyak lagi. Lalu apa itu kanker itu sendiri? Jadi kanker itu bukan alien, bukan sel tiba-tiba datang ke tubuh kita, nyerang kita, enggak. Dia merupakan sel tubuh kita sendiri yang berkembang tidak normal dan kadang dia berinvasi. Berinvasi artinya nyebar. Kalau sudah nyebar itulah kita sebut dengan metastase. Lalu sering ada bingung, kita apa bedanya sih kanker sama tumor? Nah kalau tumor dia pertumbuhan abnormal dan itu dia biasanya bersifat jinak. Sedangkan kalau dia kanker dia sifatnya ganas. Jadi kalau pada tumor dia bersifat localized, jadi hanya pada suatu tempat tertentu aja dan diterapi biasanya dengan surgical. Kalau dia bersifatnya kanker itu baru tata laksana kita ada 3 modalitas, itu kemoterapi, surgical, dan radioterapi tergantung jenis dan stadiumnya ketika datang. Yang sering juga bertanya sama kita, kenapa dok? Jadi ketika kita nih seorang dokter mendiagnosa seorang anak kena kanker kan kita otomatis berbicara dengan orang tua atau walinya, tidak dengan pasiennya ya. Lalu kita bilang, ibu mohon maaf anak ibu terkena kanker. Kenapa dok? Kenapa anak saya yang sekecil ini bisa kena kanker? Itu memang kerap ya dipertanyakan. Tidak ada yang tahu pasti kenapa seseorang kena kanker. Faktornya itu secara garis besar dia ada disebabkan oleh genetik dan ada lingkungan. Kalau kita bilang hanya genetik berarti otomatis satu keluarga itu penderita kanker. Kalau kita tanya ke keluarga kanker, enggak juga. Bisa jadi si anak itu saja. Kalau kita bilang hanya lingkungan saja, otomatis satu kecamatan itu penderita kanker. Enggak juga. Jadi banyak faktor, makanya pada kanker ini multifaktorial yang belum tahu penyebab pastinya. Tapi ada faktor risiko. Lalu bagaimana membedakannya? Ada beda nggak antara anak sama dewasa? Iya. Kalau pada anak, umumnya lokasinya itu jaringan, makanya pada anak paling banyak adalah kanker darah. Berbeda pada dewasa yang sifatnya organ, makanya pada dewasa itu yang kena kanker payudara, kanker paru, berbeda. Benar. Yang kedua, deteksi. Kalau pada anak itu kita sulit deteksinya ya, ketika dia nimbul simptom aja baru kita deteksi. Sedangkan kalau pada dewasa kita bisa melakukan uji penapisan. Makanya bisa kita periksa
Eh, Kalau sering di puskesmas itu dia ada pemeriksaan untuk HIV ya, untuk pemeriksaan kanker serviknya. Sedangkan kalau pada anak itu jarang. Nggak ada, hampir sulit. Tetapi di sisi lain, kanker pada anak ini umumnya lebih mudah diterapi dibanding dewasa. Kenapa dok? Sifatnya itu, sifat kankernya sama sifat dari organnya, nah itu berbeda. Nah itu kenapa pastinya juga belum tahu. Jadi itulah beberapa perbedaan antara anak dan dewasa. Oke. Gitu. Sebenarnya dok, pada usia berapa sih anak-anak itu paling sering kanker itu paling sering terserang pada anak-anak itu dok? Pada usia berapa? Umumnya kanker pada anak sering itu tergantung lagi jenis kankernya. Nah kalau paling banyak itu adalah kanker darah. Kanker darah umumnya itu berlangsung usia 2 tahun sampai 10 tahun. Itu paling banyaknya. Kalau kita bicara kanker tulang, itu biasanya terjadi pada usia remaja, usia 10 tahunan. Kalau kita bicara kanker perut, itu biasanya akan terjadi di usia 5 tahunan. Jadi tergantung stadiumnya. Tetapi overall kalau kita berdasarkan insidence dan kejadian dari kanker terbanyak yang paling banyak di anak yaitu kanker darah biasanya di usia 2 tahun sampai 10 tahun. Bahkan 2 tahun udah bisa terdeteksi gitu ya dok? Iya, kita udah pernah ada kasus bahkan di kamar bayi kita pernah mendeteksi kena kanker darah. Jadi usia kurang dari 28 hari itu. Kurang dari 28 hari ya dok? Itu nggak jarang tapi bisa terdiagnosa. Karena nggak ada yang tahu ya dok ya? Iya, karena semakin dini apalagi pada sulitnya juga pada anak itu keluhan ya. Anak sulit memberikan kata keluhan itu. Kalau kita dewasa sikit aja sakit kepala, nyeri kita pasti bisa bercerita. Iya dok, benar. Bayangkan anak yang usianya lebih kecil, dia sulit yang ada dia hanya merengek, menangis. Nah itu yang kadang kita agak sulit. Atau umumnya orang tua hanya memberikan asuhannya kepada pengasuh atau kepada nenek kakeknya yang bahkan juga tidak bisa menceritakannya. Jadi hal-hal itulah yang jadi sulit juga pada kasus-kasus anak ini. Sulit untuk mendiagnosanya itu. Oke dok, baik. Selanjutnya apakah ada perbedaan antara kanker pada laki-laki dan perempuan sendiri dok? Pada anak laki-laki dan anak perempuan? Kalau perbedaannya sih hanya berdasarkan statistik aja ya, tetapi perbedaan secara ininya sih tidak terlalu ya, tidak terlalu ya, hampir sama saja. Tetapi mungkin pada usia remaja mungkin ya pasti kanker ovarium lebih sering kanker ovarium pasti terjadi pada perempuan gitu. Tetapi untuk ketika kanker-kanker yang terjadi pada usia anak itu tidak terlalu. Walaupun kalau misalnya kanker darah terjadi pada anak laki-laki atau perempuan itu kita akan mengatakan resikonya akan berbeda. Tapi overall tidak terlalu banyak pengaruh. Gitu dokter. Tadi kan dokter sudah ada beberapa memaparkan mengenai jenis-jenis kanker pada anak ya dok. Selain tadi kanker darah dan kanker tulang ya dok, ada lagi nggak dok kanker pada anak ini selain itu? Iya, jadi kanker-kanker yang sering terjadi pada anak, yang pertama memang kanker darah atau leukemia kita bilang ya. Kemudian ada kanker kelenjar getah bening namanya limfoma. Kemudian kanker ketiga yang paling banyak itu adalah kanker mata atau retinoblastoma. Nah berbeda dengan insiden kalau secara global itu nomor 2 paling banyak itu kanker otak. Di kita kanker otak tidak terlalu banyak. Di Indonesia? Di Indonesia ya. Apakah karena datanya yang kurang, pasiennya yang memang tidak datang bagaimana juga tidak tahu. Tetapi secara statistik yang kita lakukan bahwa memang kanker kanker darah, kanker kelenjar getah bening dan retinoblastoma lah yang paling banyak. Kemudian nanti ada kanker perut. Kanker perut itu paling banyak ada namanya tumor Wilms atau kanker ginjal. Ada neuroblastoma dan kanker tulang. Itu merupakan kanker-kanker yang paling banyak terjadi pada anak. Kalau kan itu tadi dok kanker-kanker yang sering terjadi. Kenapa sih dok bisa terjadi yang paling sering terjadi itu yang kanker hematologi. Ya. Jadi kalau kanker itu secara garis besar dibagi 2 ya kalau pada anak.
ada disebut dengan kanker cair atau hematolimfoid, itulah kanker darah, leukemia dan limfoma. Baru solid tumor, kanker padat. Kanker padat kalau di mata namanya retinoblastoma, kalau di ginjal namanya Wilms tumor, kalau di tulang namanya osteosarkoma. Kenapa sih bisa kanker darah itu paling banyak? Gak ada yang tahu juga kenapa itu. Kalau dia semakin dini kita tegakkan seorang pasien, berarti kemungkinan pengaruh genetik lebih besar. Tetapi kenapa insidensinya lebih besar? Nggak ada yang tahu. Tetapi kalau misal kita berbicara retinoblastoma, itu merupakan salah satu kanker yang turunan herediternya tinggi dibanding kanker lainnya. Jadi kalau ada satu orang penderita kanker mata, umumnya di keluarganya itu ada keluhan lain yang mungkin dia ada pencetusnya juga. Jadi keluhan kanker mata itu bisa mata merah, mata juling, mata kucing, kemudian mata besar. Kalau sudah ada satu anak penderita, nah itu harus kita cari tahu. Jadi kemungkinan dalam keluarga itu mutasi genetiknya besar. Iya. Oke dokter. Menurut, apakah ada hubungannya dok tingkat kewaspadaan terhadap kanker tersebut di negara kita ini? Iya, jadi kalau kita bicara secara statistik ya, WHO mengatakan bahwa bahwa pada pasien kanker yang survive atau penyintas di negara yang high income country itu bisa sampai 80% dia bisa sembuh. Sedangkan pada negara low dan middle income country itu hanya sekitar 20%. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama karena memang awareness dari keluarganya kah? Awareness dari tenaga kesehatannya kah? Atau awareness dari sistemnya yang sulit? Nah, kalau awareness keterlambatan dari awareness itu yang kita sebut dengan delay. Jadi ada patient delay-nya itu. Lalu bagaimana bisa kita, kadang pertanyaan itu ya, bagaimana sih dok cara tahu anak saya kena kanker? Iya dok. Jadi hati-hati anak dengan pucat. Hati-hati anak dengan pucat dengan atau tanpa perdarahan. Dari mana kita tahu seseorang itu menderita pucat? Mungkin Intan bisa lihat nih telapak tangan Intan warnanya ada merah-merahnya ya. Iya. Nah kalau dia pucat itu warnanya putih. Kalau sudah putih di telapak tangannya itu biasanya kalau WHO udah bilang HB-nya udah di bawah 6. Jadi tiba-tiba pucat tanpa ada perdarahan, hati-hati. Ada lebam, ada bintik merah, hati-hati. Lebam bintik merah menandakan kadar trombosit yang rendah. Padahal nggak ada ngapa-ngapain ini, nggak ada kecelakaan, nggak ada trauma, tiba-tiba lebam aja, tiba-tiba pucat aja, hati-hati. Hati-hati demam, lebih dari 7 hari tanpa jelas penyebabnya. Itu merupakan salah satu gejala dari leukemia. Jadi trias leukemia itu ada anemia, ada demam, ada nyeri sendi. Nah, hati-hati, nyeri sendinya, nyeri pada kanker ini sangat-sangat nyeri. Ibaratnya senggol bacok dia kalau mau diituin. Jadi kena semilir angin sekalipun dia sudah nyeri. Jadi nyerinya nyeri sekali. Kemudian kalau di luar negeri karena tumor otak merupakan nomor 2, jadi dia gejalanya sakit kepala. Yang kadang disertai dengan muntah tanpa mual. Jadi sakit tiba-tiba langsung keluar aja. Kalau kita kan biasanya kalau mau muntah ada ada rasa mual dulu ya. Iya benar. Dia tidak, jadi berarti ada suatu peningkatan tekanan di dalam otaknya. Nah hati-hati kalau itu adalah peningkatannya karena tumornya, karena tumor otak. Kemudian kanker ketiga paling banyak retinoblastoma, maka gejalanya hati-hati kalau seperti mata kucing. Pernah nggak lihat kucing di malam hari, kita center matanya bersinar ya? Iya. Nah itu tidak normal kalau pada manusia. Karena itu sudah gejala dari retinoblastoma. Terus pernah nggak Intan foto, hasil foto Intan itu matanya seperti mata setan merah. Itu normal. Iya. Selalu kayak gitu. Gitu ya. Tiba-tiba matanya kok nyala sendiri, merah sendiri. Itu normal. Berarti ada pembuluh darah. Oh berarti normal ya dok? Berarti normal. Nah berbeda kalau orang di foto
flashnya itu tidak nampak di matanya. Jadi dia tidak ada bayangan. Berarti ada sesuatu yang memblok dari pembuluh darahnya itu. Dalam hal ini hati-hati dia merupakan kanker mata. Jadi gejala pucat, bintik merah, lebam, itu hati-hati. Gejala dengan demam lebih dari 7 hari tanpa penyebab juga hati-hati. Kemudian adanya sakit kepala disertai kadang perubahan tingkah laku, disertai dengan muntah tanpa mual, nyeri sendi, terutama yang paling jelas itu juga adanya tumor ya, adanya massa, apakah di perut atau di kelenjar lainnya. Itu gejala-gejala atau awareness, deteksi dini yang bisa kita lakukan. Jadi kepada orang tua, ketika mandiin anak, coba raba dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Jadi mandiin jangan cuma dikasih sabun, disiram, udah selesai. Gak sampai 5 menit udah siap. Selesai. Gitu. Coba raba perutnya, karena perut normal tuh nggak boleh teraba isinya dalamnya tuh. Tetapi kalau sudah teraba, berarti kemungkinan apakah hati atau limpanya sudah bengkak. Nah, itu gejala-gejala. Jadi ke orang tua juga harus lebih aware. Cara-cara mendeteksi dini pada anak ya dok. Iya, yang bisa kita lakukan. Hal-hal kecil, cara untuk mendeteksi dini pada anak kita sendiri gitu ya di rumah. Karena memang yang paling mendeteksi di awal memang keluarga kan, bukan dokter. Benar, dok. Jadi kalau keluarga sudah bisa mendeteksi sedini mungkin, maka datang ke dokter juga sudah sedini mungkin. Terapinya pun juga semakin adekuat. Outcome atau hasil akhir kita harapkan yaitu berupa kesembuhan juga semakin tinggi. Itu sih. Karena kan banyak ya dok yang orang tua yang nggak aware, dan mungkin banyak pasien-pasien dokter yang nanya gimana sih dok sebenarnya cara di awal keluarga itu bisa mendeteksi anaknya itu sendiri gitu. Atau dia pasti nanya gimana sih dok supaya adiknya tidak seperti abangnya atau tidak seperti kakaknya gitu. Pasti kalau misalnya udah kena satu, orang tua lebih aware. Lebih protektif kan dibanding untuk anaknya yang lainnya lagi gitu. Makanya buat orang tua di rumah ini sangat-sangat bagus ya dok ya untuk kita untuk tahu bagaimana cara mendeteksi ya dok ya. Karena kita nggak tahu anak kita itu atau anak-anak yang lain itu kena kanker atau enggak gitu ya dok ya. Tapi dengan cara seperti itu dapat mendeteksinya di rumah gitu ya dok. Jadi kalau salah satu juga kalau pada remaja perempuan mungkin orang tua bisa ngingetin nih anak perempuannya kalau mandi lakukan gerakan sadari. Sadari itu maksudnya gimana dok? Nanti bisa tuh searching di internet. Jadi dia diraba daerah payudaranya, ada tidak benjolan. Jadi kalau mandi tuh anak kalau masih kecil masih dimandiin orang tuanya ya. Kalau sudah remaja kan tidak mungkin lagi ya. Nah itu jadi juga kemandirian anak itu juga dituntut sehingga juga jadi deteksi juga lebih baik. Baik dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan cara deteksi dini, terus setelah itu bagaimana perawatan dan treatment plan selanjutnya gitu ya dok ya. Terus untuk pengobatannya sendiri itu bagaimana dok? Jadi pengobatan pada kanker ini tergantung stadium ketika datang. Tetapi pedoman atau panduan secara garis besar modalitas pengobatan kanker seperti yang sudah saya bilang tadi ada 3. Ada kemoterapi, ada surgical, dan ada radioterapi. Tidak semua 3 modalitas ini bisa kita terapkan di kanker. Karena tergantung jenisnya dan stadiumnya. Misal kalau kita bicara kanker tulang, dari 3 modalitas itu hanya 2, yaitu kemoterapi dan surgical. Tetapi kalau kita bicara kanker mata, 3 modalitas bisa kita pakai. Tapi tergantung lagi stadium. Jadi kalau pada tumor solid, kita ada beri nama stadium atau tingkatan. Semakin tinggi tingkatan, semakin jelek prognosa. Nah kalau pada kanker leukemi kita nggak ada bicara stadium. Kanker darah kita nggak ada bicara stadium, ini stadium berapa dong, enggak. Karena darah ngalir ya dari ujung rambut ke ujung kaki, jadi dia memang nyebar gitu. Maksudnya dia tidak ada metastase kita bilang. Jadi kalau dia datangnya udah tinggi, modalitas yang kita pakai jadi sangat berkurang, bahkan cenderung tidak kita pakai. Maka kita beri namanya paliatif. Apa itu paliatif? Paliatif itu adalah seorang itu supaya meninggalnya bermartabat. Kita bilang apa bermartabatnya? Tidak ada nyeri, tidak ada muntah,
tetapi tidak kita lakukan penyembuhan. Jadi terkadang kalau di sosial media sering dibilang ya, datang ke rumah sakit A tetapi disuruh pulang. Kemudian minta dana bantuan. Mungkin bukan disuruh pulang, tapi sudah paliatif. Jadi tidak ada lagi penyembuhan. Jadi hanya kita kurangi gejalanya. Dia demam, kasih obat demam. Dia muntah, kasih obat anti muntah. Tetapi untuk penyembuhan kankernya sudah tidak bisa lagi. Jadi tergantung lagi jenisnya. Jenisnya ya, dokter. Sama stadiumnya itu. Oke, baik dokter. Untuk kan tadi dokter bilang ada kemo ya dok ya? Iya. Untuk setiap perawatannya itu pasti biayanya beda-beda dong ya dok ya? Iya. Jadi kalau yang paling dari yang ini ya dok, yang paling terkecil sampai yang termahal itu gimana dok? Kalau biaya secara umum saya nggak tahu ya, tergantung rumah sakit lagi, tergantung jenis obat. Tetapi kalau di Indonesia kita alhamdulillah itu semua ditanggung oleh pemerintah, BPJS. Ketika seseorang didiagnosa kanker, maka umumnya kita bantuan obat dari pemerintah akan memberikan gitu. Tentu bukan untuk keluarganya, tetapi untuk si pasiennya, makanan pasiennya. Kalau mau bicara swasta ya agak sulit. Lama pengobatan bervariasi, tetapi karena kanker darah merupakan paling banyak, dia termasuk yang lama pengobatannya cukup lama ya. Karena kalau kanker darah bisa sampai 2 tahunan. Gitu, dokter. Berbeda kalau kanker padat, umumnya hanya 6 siklus sekitar 3 bulanan, kemudian akan dilanjutkan dengan modalitas yang lain. Kenapa? Karena kanker darah mutlak hanya kemo modalitas kita. Sedangkan kanker padat bisa banyak modalitas kita. Gitu. Oke, dokter. Tadi kan udah bicara tentang prognosa. Berarti prognosa atau kesembuhannya itu setiap kanker itu beda-beda dok? Beda-beda. Kalau kita bicara kanker darah, prognosanya bagus. Terutama jenis yang akut limfoblastik leukemi. Jadi kanker darah jenis limfoblastik itu bisa sampai 80%. Makanya kalau pada kanker darah pada anak bisa sembuh. Oh gitu. Tapi kalau kanker darah ini nyerang pada dewasa, sulit. Misal kita pernah ada kejadian ya kanker darah pada salah satu yang terkenal lah ibu negara kena kanker darah. Nah itu lebih progresnya lebih cepat dibanding pada anak seorang artis yang progresnya ini, karena memang kanker darah kalau terjadi pada anak-anak lebih mudah kita terapi dibanding pada dewasa, umumnya lebih progresnya lebih mematikan lah, lebih cepat begitu. Protokol yang kita pakai pun secara nasional. Jadi kalau nanti ada orang berobat di Medan, berobat di Jakarta untuk jenis kanker darah limfoblastik, itu kita protokolnya nasional. Jadi sama semuanya. Sama semua. Oke. Selanjutnya dokter, berbicara tentang pengobatannya tadi kan kita dok. Kalau di Indonesia ini dok, kan orang-orang tuh sering ke dokter kalau udah parah gitu ya dok ya, bukan pada stadium awal gitu. Gimana dok pendapat dokter? Wah, itu terutama misal kita bicara kayak osteosarkom ya, itu datang sama kita udah dari dukun tulangnya dulu nih biasanya. Jadi kenapa? Karena kanker tulang itu biasanya anak remaja laki-laki tuh paling banyak. Kemudian dia main sepak bola atau naik sepeda motor, jatuh, katanya patah, kemudian ke dukun tulang, dari dukun tulang lah taunya. Juga berat ya memangnya. Makanya kita minta bahwa untuk pasien tata laksana pasien kanker ini memang melibatkan banyak pihak yang terlibat nih. Salah satu juga dengan media ya, dengan podcast ini juga diharapkan juga deteksi dini, awareness orang juga semakin tinggi. Jadi saya sangat apresiasi untuk yang podcast yang kesehatan ya, karena untuk si Mbak Intannya juga menjadi suatu amal jariah untuk menambah ilmu pengetahuan. Iya, karena penyakit kanker ini agak sulit ya kalau cuma sekali 2 kali cerita, tapi dengan berulang-ulang diharapkan juga semakin mengerti orang. Benar dok. Jadi orang jangan udah patah bawa alat kusuk ya kan dok? Iya benar. Udah nggak sembuh baru bawa ke dokter. Atau dia pakai dengan obat alternatif yang
evidence base-nya kita juga nggak tahu. Sedangkan untuk satu kemo aja kita terapkan pada seorang anak aja harus ada penelitiannya. Benar. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, yang kita takutkan sudah kita pakai kemo, dia pakai alternatif itu akan memperburuk si pasien. Umumnya begitu kita lihat. Gitu. Dipengaruhi lagi sama obat-obatan yang kita nggak tahu isinya apa. Benar-benar. Kadang orang-orang kita nggak bisa ini ya dok menginterupsi orang-orang juga ya untuk 100% percaya gitu ya dok. Benar. Apalagi ketika seorang anak dibilang sakit itu bukan ibu bapaknya yang terlibat, opungnya, tantenya yang akan terlibat di dalamnya dan ikut mempengaruhi keputusan itu. Benar-benar. Makanya jangan terkejut kalau anak sudah kita tegakkan diagnosa hilang itu untuk terapi. Apalagi selama pandemi ini, terus terang. Selama pandemi ini ada 80 kasus kanker darah kita tegakkan di Rumah Sakit Adam Malik. Kita tegakkan ya sepanjang 2019 akhir sampai 2020. Tetapi yang datang berobat kita kurang dari setengahnya. Hanya sekitar 30-40 orang saja. Kemana yang lain? Setengahnya itu kemana yang lainnya? Kan pasiennya tidak bisa memberi keputusan. Benar. Itu setelah ditegakkan sudah tegak, habis itu hilang. Nah, jangan datang lagi ke kita udah jelek kan kasihan ya gitu loh. Benar, dokter. Dan lebih rumit jadinya. Jadi orang tua juga sebenarnya harus ini ya dok ya. Kalau tidak ngerti mungkin bertanya lagi ya. Tetapi bertanya ke ahlinya. Bukan orang-orang bukan yang lain yang setengah-setengah pengetahuannya atau bahkan memang tidak ada pengetahuannya tapi soteu gitu. Iya benar dok. Aduh, gimana ya dok ya, kita juga berharap masyarakat kita ini lebih aware dan lebih mengerti ya dok ya. Iya. Dan ini loh ahlinya udah ada loh di sini gitu. Kenapa harus cari yang lain gitu ya dok ya? Ditambah lagi udah sistem online ini kan udah semakin canggih ya. Kalau dulu mungkin nggak pandai lah kita buka laptop atau cari, ini kan dengan sekolah online mau nggak mau si orang tua juga belajar. Jadi mau nggak berarti dengan kata lain informasi pun semakin cepat dong dia tahu. Iya benar gitu. Dokter. Makin apa? Udah tegak nih dia langsung Google. Apa ini? Gimana caranya gitu ya dok ya? Tapi di sisi lain efeknya juga kadang dia bacanya setengah. Tapi dok ini kayak gini dok. Tapi itu memang lebih bagus. Lebih bagus artinya dia ada komunikasi dibanding orang yang tidak ada komunikasi tiba-tiba hilang. Iya benar. Oke dokter. Tadi kan dok kita udah ngobrol-ngobrol nih dok sebelum kita mulai tadi saya ngobrol dengan dokter tentang dokter ada yayasan ya dok ya. Ada yayasan. Ada yayasan, namanya yayasan apa dok? Kita ada Yayasan Onkologi Anak Medan. Jadi yayasan independen ya, non government NGO. Jadi dari untuk para penderita kanker. Jadi jangan kaget, jangan sedih. Kita harapkan dengan ini adalah bahwa kita bersama berjuangnya. Yayasan ini itu didirikan dari wanita-wanita yang hebat, nah gitu. Terus dan mereka latar belakangnya bahkan bukan seorang penderita atau mempunyai keluarga kanker, enggak. Jadi ini salah satu yang sangat miss dari kita, sangat hebat. Dan juga kita mempunyai rumah singgah. Jadi pasien kanker ini kan berobat satu siklus, kemudian dia pulang, berobat lagi. Nah kalau dia jauh, itu kan memakan ongkos, memakan waktu. Jadi kita memberi bantuan, kita mempunyai rumah singgah, silakan datang ke rumah singgah kita. Gratis. Mungkin untuk yang pendampingnya dibayar tapi tidak mahal, paling 5.000 atau 10.000 ya. Tapi dapat makan, dapat ini semua. Nah, itu kita supaya kita bersama dan kita ada fun terapi. Jadi ketika sebelum COVID ini kadang pasien-pasien kanker ini kita ajak untuk berwisata bareng, menyanyi bersama. Itulah salah satu bentuk sosial dari kita. Berarti seperti komunitasnya ya dok ya di dalam itu. Berarti di situ semuanya anak-anak penderita kanker. Kita juga punya di dalam itu juga kita punya namanya komunitas para penyintas. Para penyintas kanker. Penyintas kanker namanya Cancer Buster. Nah itu dia para penyintas yang akan memberikan motivasi. Kemudian kita punya komunitas aferesis, jadi orang yang memberikan sumbangan darah. Karena kita tahu bahwa kanker ini salah satu yang dia perlu transfusi darah. Sementara darah ini sifatnya relawan. Artinya orang datang ujuk-ujuk ke rumah sakit ambil darah saya.
Sulit ya, apalagi di situasi pandemi ini ada orang datang ke rumah sakit cuma memberikan darah. Nah, dengan komunitas-komunitas ini sangat membantu. Jadi kita juga membuka peluang kepada yang lain, masyarakat juga kalau ingin bergabung, ayo gabung ke kita. Jadi kita akan memberikan bantuan-bantuan, memang mungkin tidak material yang tidak banyak ya, tetapi material kan juga luar biasa memberi support, memberi ini. Jadi di yayasan itu semua saling support ya. Saling support. Saling menguatkan, saling nggak you are not alone gitu loh, ibaratnya yang menghadapi ini. Benar dok, semuanya harus survive gitu. Semuanya harus survive. Jadi dengan tim lah ya. Ya dok, dengan berjalannya sekarang kan pandemi nih ya dok ya. Gimana sih dok kanker ini dan COVID ini gimana dok? Maksudnya kanker dan COVID pengaruhnya COVID itu terhadap kanker itu sangat. Saya untuk di Rumah Sakit Adam Malik itu kita anak kanker menderita COVID itu ada sekitar 4 anak. 2 anak tidak survive ya, meninggal. Karena memang basic si anak ini, pertama jenis kankernya memang berat. Kedua, satu anak ini sudah didiagnosa tidak terapi, jadi datang sama kita dengan COVID dan tidak ada terapi, tidak mau kemo dia, jadi memang berat di sisi lain. Jadi tetapi kalau anak dengan COVID, anak keganasan dengan dia menderita infeksi memang lebih berat dibanding anak normal. Anak dengan keganasan kemudian kena COVID, umumnya kemo harus kita stop. Bayangkan kemonya, kankernya jadinya berjalan, karena kita nggak bisa nih campurin. Karena semakin ganas nanti si COVID kalau kita juga menurunkan daya tahan tubuh dia gitu. Jadi balik lagi protokol kesehatan. Sebelum ada protokol kesehatan untuk COVID, pasien-pasien kanker umumnya udah kita ajarkan juga nih cuci tangan dulu-dulunya. Kita ajarkan tidak boleh sering interaksi dengan yang lain, karena anak kanker dia menderita suatu penyakit umumnya lebih lama dan lebih berat. Apalagi vaksinasi pada anak kanker ini bagaimana? Masih tanda tanya. Jadi mari kita lindungi dengan sama-sama menjaga protokol kesehatan, sama-sama kalau memang nanti sudah jadwalnya vaksinasi buat yang sehat, lakukanlah. Supaya juga melindungi anak-anak kita yang mungkin sulit ya untuk mendapat kesempatan itu. Berarti belum tahu ya dok sebenarnya kanker ini boleh atau tidak gitu ya. Untuk vaksinasinya untuk vaksinasi itu sendiri. Oke, baik dok. Apa sih dok harapan dokter tentang kewaspadaan negara kita ini, tentang masyarakat dan orang tua terhadap kanker pada anak ini sendiri dok? Harapan saya mungkin sama dengan medis lainnya ya. Harapannya supaya datang sama kita sedini mungkin. Ketika sudah kita bilang terapi juga dia ikuti dengan protokol kita. Ya, dia juga bergaya hidup sehat. Ya komunikasi lah sesuai dengan protokol, itu aja sih yang kita inginkan. Karena kalau kita tidak bersama, kerjasama antara dokter, keluarga, dan masyarakat sekitar, sulit ya gitu. Gak bisa sendiri-sendiri. Gak bisa sendiri. Benar, harus ada, semua harus terlibat. Semua harus terlibat, semua. Makanya terlibat dalam hal ini kerjasama yang baik ya. Jangan saling menyalahkan. Nggak ada yang mau ibu mana yang mau anaknya kena kanker, dokter mana yang mau pasiennya meninggal. Artinya semuanya mempunyai niat yang baik untuk kesembuhan anak ini. Maka mulailah dengan komunikasi yang baik, dengan niat yang baik tersebut supaya tujuan tercapai. Walaupun ujung-ujungnya memang Allah juga yang menentukan ya. Kita nggak pernah tahu kita kapan meninggal, kapan ini. Sedetik goib ibaratnya ya. Lagi berdiri, lagi tidur aja kita bisa meninggal. Saya membilang ini berat Bu, 3 bulan lagi. Taunya saya duluan. Ya karena kita nggak akan pernah tahu. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini lebih baik saja. Jadi harus ada apa ya dok? Usaha ikhtiar ya dok. Ikhtiar yang baik. Yang baik. Kenapa saya harus tekankan itu? Karena sudah terlalu banyak yang ujung-ujungnya saling menyalahkan ya dari berbagai pihak. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini? Jangan gitu, sama-sama kita. Saya juga ingin mengobati, keluarga juga ingin dia sembuh.
tetapi kita juga harus tahu ada Tuhan yang berperan. Yang sudah terjadi ya udah, mari kita bersama-sama perbaiki. Oke, dokter. Sekarang dok kan pada pandemi ini sebenarnya apa sih dok harapan dokter tentang pandemi kita pada saat ini? Harapan saya berakhirlah pandeminya, cuman itu aja. Jadi berakhirnya itu tentu juga sama seperti juga untuk tata laksana kanker, butuh banyak peran, banyak pihak yang terlibat. Salah satunya dengan protokol kesehatan, salah satunya dengan edukasi terus menerus ya. Ya salah satu dengan ajang media sosial seperti ini juga sangat bagus edukasi. Karena efek dari lockdown, orang juga jatuhnya hanya melihat dari online ya. Iya benar dokter. Jadi maka lebih bagus memang program-program online itu juga yang kita pilih yang berbobot, yang memang untuk kesehatan bersama. Oke dokter. Dokter boleh dong kasih motivasi untuk orang tua mungkin yang nonton sekarang ini yang mungkin anaknya ada menderita kanker gitu dok. Boleh dong kasih motivasi sedikit. Baik untuk para orang tua dari para pejuang, kita bilangnya pejuang kanker ya. Itu jangan sedih, jangan kecewa. Kenapa anak saya kena kanker? Kenapa harus saya menjaganya? Sudahlah, kita hadapi bersama. Tidak akan ditinggalkan oleh pihak medis, tidak akan ditinggalkan. Jadi kita akan bersama untuk mencapai kesembuhan si pejuang ini sendiri. Ibu bapak tidak berjuang sendiri, ada kita tim medis yang bersama-sama. Tapi kita harapkan memang kerjasama aja, kerjasama dari kita supaya semuanya juga teratasi. Cita-cita kita semua yaitu kesembuhan juga mendapat ridho dari Tuhan. Itu aja. Oke, boleh You're juga, not alone lah. You're not alone. Boleh juga datang ke yayasannya ya. Boleh, kalau nanti biasanya orang menjadi depresi, menjadi sedih karena merasa dirinya sendiri. Tidak sendiri. Ini bukan penyakit yang memalukan. Karena stigma kanker ini juga agak berat ya di masyarakat. Ini bukan penyakit menular, ini bukan penyakit memalukan. Jadi bersama, kalau misalnya butuh teman curhat, butuh melihat bahwa ada loh kasus-kasus lain yang hampir mirip, itu bisa datang ke yayasan kita, Yayasan Onkologi Anak Medan. Itu bisa dilihat di Instagram ya, ada namanya Yayasan Onkologi Anak Medan. Kita di jalan apa dok? Kita punya rumah singgah di sebelah ada Malik. Rumah sakit ada Malik Medan, itu di sebelahnya. Itu kita ada rumah singgah, silakan bermain. Atau kalau yang punya rasa relawannya tinggi, ingin bergabung, silakan. Boleh bergabung dalam bentuk tenaga, dalam bentuk lain, atau punya mainan, punya baju atau punya sumbangan, silakan datang ke tempat kita. Jadi bersama-sama kita semua. Gitu. Sama-sama berjuang ya. Sama-sama berjuang. Gitu. Oke dokter, terima kasih banyak dok. Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya ke sini buat ngobrol-ngobrol tentang kanker anak, sangat bermanfaat dan sangat edukatif sekali dokter. Hari ini saya juga belajar dok. Oh ternyata itu ya. Mbak kan dari dokter gigi ya. Jadi memang salah satu memang paling nampak tuh kanker darah di gigi ya. Iya dokter. Bengkak ya gusinya ya. Jadi memang hati-hati, kita sering dapat kasus begitu. Jadi sama-sama lah ya, kita minta kerjasamanya ya dokter. Semua pihak. Dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama dokter. Sehat-sehat selalu dokter. Amin. Semoga penjelasan dari dokter Olga bisa mengedukasi semua masyarakat dan orang tua di Indonesia ini ya dok ya. Baiklah Sobat Medcast, sekian podcast kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.